ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur data. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang searching. Searching merupakan suatu metode untuk mencari suatu data yang dibutuhkan dalam suatu kumpulan data. Searching dalam pemrograman bisa dilakukan untuk mencari data yang ada dalam memori suatu komputer. Beberapa metode yang digunakan untuk searching diantaranya ada sequential search dan binary search. Sequential search. Sequential search merupakan metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Sequential search juga sangat baik digunakan untuk mencari data dalam posisi yang tidak terurut ataupun acak. Berikut adalah gambaran dari sequential search dengan data berisi 5, di mana indeks 0 bernilai 9, indeks 1 bernilai 7, indeks 2 bernilai 10, indeks 3 bernilai 14, dan indeks 4 bernilai 12. Dan data yang dicari adalah data dengan nilai 7. Itu berada di indeks 1. Kita masuk ke binary search. Binary search merupakan metode untuk mencari data dengan melakukan pengelompokan array menjadi bagian-bagian. Binary search hanya dapat diimplementasikan pada data yang telah terurut baik secara ascending ataupun descending. Seperti yang ada di dalam gambar. Di sini data dibagi menjadi dua bagian, di mana data ada yang di bagian low dan high, dan ada yang mid juga. Di sini data berjumlah 5, di mana indeks 0 bernilai 7, 1 bernilai 9, 2 bernilai 10, 3 bernilai 12, dan 4 bernilai 14. Untuk mencari mid, di sini kita menggunakan rumus dengan low plus high dibagi 2. Pada source code sequential search, kita menggunakan library, iostream, dan conio.h. Pada fungsi utama, kita mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data integer. Di sini ada variabel i, max, cari, ketemu, dan a dalam bentuk array dengan maksimal data itu 100. Lalu pada source code di baris 12 sampai ke 20 itu merupakan input dari jumlah data dan inputan datanya. Lalu dari 23 dan 24 merupakan input untuk bilangan yang akan kita cari. Di sini ketemu sama dengan 0, di mana nantinya akan dipakai sebagai parameter untuk mencari data tersebut. Lalu dalam pengulangannya dari baris 27 sampai ke baris 40 merupakan metode untuk sequential search-nya. Di sini i sama dengan 0, di mana i kurang dari sama dengan max, yang di mana max ini jumlah yang kita masukkan, jumlah datanya, dan i di increment. Lalu di dalam pengulangan ini kita ada disebut if untuk data a dengan indeks i sama dengan cari. Jika sama dengan cari, maka melakukan print dengan data yang dicari sama dengan a dengan indeks i, lalu data itu ditemukan pada indeks ke i. Lalu jika sudah ketemu sama dengan 1 untuk variabel ketemu ini. Lalu jika semua pengulangannya sudah dilakukan pada semua array, data yang berada di dalam array, kita pindah ke sini. Jika if jika ketemu sama dengan 0, sama dengan 0 ini, jika data yang dicari pada pengulangan ini itu tidak ada bilangannya, maka akan di print data tidak ditemukan. Kita lihat contohnya. Nah, masukkan jumlah maksimal data. Di sini maksimal datanya dibatasi sampai 20. Misalkan kita masukkan 5. Nah, untuk data dengan indeks 0, itu kita isi dengan 4. Lalu indeks 1 dengan 2. Indeks 3 dengan 3. Indeks 2 dengan 3. Lalu indeks 3 dengan 5. Dan indeks 4 dengan 9. Input bilangan yang akan dicari. Kita akan cari dengan bilangan dengan nilai 3. Dan outputnya data yang dicari itu 3. Data ditemukan pada indeks ke-2, di mana indeks kedua ini itu berisi data dengan nilai 3.
Pada shortcut binary search, kita menggunakan library iostream, conio.h, dan stdlib.h. Pada fungsi mainnya, kita mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data integer. Di sini ada data dengan bentuk array dengan maksimalnya 20, lalu cari awal sama dengan 0 dan tengah juga sama dengan 0, lalu max dan akhir, lalu k, ket, dan y. Pada baris 16 sampai dengan 17 itu merupakan proses pemasukan maksimal data. Lalu pada baris 18 ini memasukkan keterangan bahwa si max ini sama nilainya dengan akhir. Lalu pada baris 21 sampai 25 ini merupakan proses untuk memasukkan nilai kepada variabel array yang sudah kita tentukan nilai maksimalnya tadi. Lalu pada baris 28 sampai dengan baris ke-44 ini merupakan proses pengurutan data menggunakan metode selection sort. Karena binary search hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut, baik itu secara ascending ataupun descending. Lalu pada baris 51 dan 55 sampai dengan 54 itu merupakan proses menampilkan data yang telah kita urutkan tadi. Lalu pada baris 57 sampai dengan 58 itu memasukkan input nilai yang akan kita cari nanti. Lalu pada baris 61 sampai dengan baris 85 ini merupakan proses pencarian menggunakan metode binary search. Nah, kita coba shortcut-nya. Nah, kita masukkan jumlah maksimal datanya. Misal ada 5. Nah, data indeks ke 0 dengan 5, indeks 1 sama dengan 1, lalu 2 sama dengan 4, indeks ketiga sama dengan 2, lalu indeks keempat sama dengan 7. Kita mendapatkan hasil setelah diurutkan itu 1, 2, 4, 5, dan 7. Misal kita akan mencari nilai 5. Anda mencari data sama dengan 5. Dan data 5 itu ditemukan pada array berindeks dengan indeks 3. Di mana array indeks 3 itu berarti posisinya ada di ini 0, ini 1, 2, 3. Dan nilainya 5. Mari kita satu persatu bahas untuk proses binary search ini. Tadi data yang kita sudah urutkan itu 1, 2, 4, 5, dan 7 ya. Ini. Lalu kita masuk ke kondisi pengulangannya. Di sini while awal kurang dari sama dengan akhir. Berarti sama dengan low kurang dari sama dengan high. Lalu yang tadi output tadi kita ingin mencari data dengan nilai 5. Sekarang kita masuk ke iterasinya. Untuk di iterasi pertama ini, kita tentukan dulu nilai midnya. Midnya ini awal ditambah akhir dibagi 2, di mana nilai awal ini sama dengan 0, lalu nilai akhir sama dengan 4, sama dengan max gitu. Karena array dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 4 jika datanya jumlahnya ada 5. Lalu dibagi 2. Berarti kita dapatkan mid ini sama dengan seperti ini. 0 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 2. Kita masuk ke kondisinya. If cari, data yang kita cari itu tadi 5 X-nya lebih besar daripada data tengah ataupun mid, kita melakukan proses awal sama dengan tengah ditambah 1 untuk mengganti nilai awal ini. Tapi sebelum kita karena ini masuk ya, cuman kita lihat dulu kondisi yang selanjutnya. Kalau misalkan data yang kita cari lebih kecil dibanding data tengah ataupun mid, kita melakukannya prosesnya akhir sama dengan tengah dikurangi 1. Jadi nilai akhirnya berubah menjadi tengah dikurangi 1. Kalau misalkan dua kondisi ini tidak terpenuhi, kita masuk ke kondisi yang lainnya ataupun else, di mana kondisi else ini itu awal sama dengan akhir plus 1. Oke, kita masuk iterasi pertama. Karena tadi kita masuk ke kondisi yang pertama, berarti kita lakukan proses perubahan nilai awal ataupun low dengan cara menambahkan
nilai tengah ditambah 1. Ya, kita dapatkan nilai tengah itu 2 tadi ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ditambahkan dengan 1. Berarti nilai low sekarang berubah menjadi 3. Oke. Nah, karena iterasinya sudah beres, kita masuk ke iterasi selanjutnya. Karena 3 masih lebih kecil dari akhir, awalnya itu 3, akhirnya itu 4. Berarti masih lebih kecil, kita masih melakukan pengulangan. Masuk ke iterasi selanjutnya. Nah, kita cari lagi nilai tengahnya. Mid sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Tadi kita dapatkan di mid ini nilai 3 ditambahkan nilai max ataupun akhir itu 4 dibagi 2. Kita dapatkan 3,5. Karena di sini kita tidak menggunakan float, jadi bilangannya bulat, kita bulatkan ke bawah. Jadinya 3,5 sama dengan 3. Lalu kita lihat lagi di kondisinya, if cari lebih besar dari data tengah. Yang kita cari itu tadi 5. 5 apakah masih lebih besar daripada 3? Ya, berarti masuk ke kondisi yang ini. If sama dengan X lebih besar daripada mid. Berarti kita menggunakan proses low sama dengan mid ditambah 1. Ataupun tengah ditambah 1. Nilai low-nya kita dapatkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi selanjutnya. Karena 4 itu masih sama dengan nilai akhir. Yang dimana nilai akhirnya itu masih 4. Kita masuk ke iterasi ketiga. Kita tentukan lagi nilai mid-nya. Nah, tadi untuk low-nya sudah berubah menjadi 4. Nah, berarti 4 ditambah 4 sama dengan dibagi 2 sama dengan 4. Oke, kita lihat lagi ke kondisinya. Cari lebih besar dari data tengah. Kalau masih lebih besar dari data tengah, di sini data tengahnya 4, kita masuk ke kondisi lebih besar lagi. Oke, berarti yang kondisi lebih besar itu berarti mengubah nilai low lagi. Di sini low-nya kita dapatkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, kita sudah mendapatkan nilai low dengan nilai 5. Nah, kita masuk lagi ke kondisi while-nya. Awal kurang dari sama dengan akhir. Sekarang kita mendapatkan nilai awal ini 5 dan akhir 4. Berarti sudah tidak masuk pengulangan lagi. Karena tidak memenuhi kondisi untuk melakukan pengulangan. Berarti kita masuk ke proses selanjutnya di baris ke-78. If kondisinya itu cari sama dengan data tengah ataupun mid. Yang kita cari itu tadi 5 kan? Nah, data tengahnya itu sudah kita dapatkan berarti 4 ya tadi terakhir. Data tengahnya di iterasi ketiga itu 4. Berarti ini sudah memenuhi kondisi di mana cari itu sudah memenuhi kondisi mid-nya. Oke, kita masuk see out. Anda mencari data, lalu cari. Tadi yang kita cari itu 5 ditemukan di indeks ke tengah, di indeks ke 4.